Shalom, ada sukacita, amin. Ya, saya buka masker saya karena jarak kita cukup jauh. Kita masih mengikuti ibadah secara online ya. Tentu tidak seperti di tatap muka, tetapi kita percaya tidak mengurangi sukacita kita kepada Tuhan. Masih Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia, bahkan mendengarkan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkhusus untuk saudara Bapak Ibu yang saat ini mengalami pergumulan, menghadapi sakit penyakit apapun jenisnya. Bisa saja karena memang terpapar virus, tetap bersukacita, tetap menghadapi sakit penyakit itu, jangan lemah, hadapi setiap tantangan yang ada dengan bersandar kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan menyertai, memberkati, dan memberi yang terbaik, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan kepada setiap kita yang datang kepadanya. Dia Tuhan yang memperhatikan kita, Dia Tuhan yang peduli kepada kita, Dia Tuhan yang memberikan yang terbaik kepada kita. Bahkan Dialah Yesus Kristus Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita. Dunia ini akan kita tinggalkan, cepat atau lambat. Dan akhir-akhir ini berita tentang kematian bukan sesuatu yang menakutkan lagi, bukan sesuatu yang asing lagi bagi kita. Beberapa hari yang lalu bisa kita berjumpa, tetapi kemudian kita mendengar berita Dia sudah tidak ada. Nah, persoalan hidup memang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan yang luar biasa. Tetapi satu hal yang harus kita tahu ketika kita meninggalkan dunia ini, apakah di kehidupan yang akan datang, apakah kita akan masuk surga, apakah kita akan memperoleh hidup yang kekal. Seorang kaya datang kepada Yesus dan bertanya, bagaimana caranya supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Tema kita hari ini adalah bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Lukas pasal 18, Lukas pasal 18 kita melihat di sana. Di ayat 18 ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Guru yang baik. Dia datang kepada Yesus dan berkata, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, kerinduan untuk memperoleh hidup yang kekal adalah suatu kerinduan yang sangat positif, sangat baik, luar biasa. Dan itu sangat-sangat penting. Perlu kita mempertanyakan pertanyaan ini. Manakala kita masih mengalami kebimbangan, ketidakpastian, apakah kita sudah pasti masuk surga atau pasti masuk kepada kehidupan yang kekal itu? Apakah kita sudah pasti masuk kerajaan Allah? Nah, pertanyaan bagaimana supaya memperoleh hidup yang kekal sangat relevan sekali saat ini. Kenapa? Karena kita melihat angka-angka kematian terus meningkat. Jadi sebelum meninggal kita harus memiliki kepastian itu. Kalau kita nanti tahu bahwa ada kepastian bagi kita akan hidup yang kekal, akan keselamatan, maka dalam menghadapi tantangan sekarang, dalam menghadapi pergumulan sekarang, dalam menghadapi sakit penyakit yang ada sekarang, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Nah, ketika kita tidak takut, ketika kita tidak khawatir, ini akan membuat kekuatan dalam tubuh kita. Imun, kita meningkat. Tetapi kalau kita cemas, kita khawatir, kita terus dalam keadaan gundah gulana, stres, akhirnya lemah. Dan ketika kita lemah, virus-virus itu menyerang kita, kemudian tubuh kita tak berdaya, dan akhirnya apa yang terjadi? Selesai. Karena kita takut apa yang terjadi di depan. Saudara, jangan takut. Nah, tetapi harus ada satu kepastian dulu. Adakah kita nanti masuk surga atau tidak? Ini yang terpenting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Apa yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh hidup yang kekal? Kebenaran firman Allah dalam Lukas pasal 18 di ayat 18 sampai 27 memberikan petunjuk praktis bagi kita. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengetahui firman Allah. Oh, sangat luar biasa kalau kita tahu firman Allah, ya kita mengerti firman ini. Di sini jawaban hidup, jawaban segalanya ada di sini. Ya, ketika kita tahu ini akan berdampak positif dalam hidup kita. Di ayat 19 berkata, jawab Yesus, ya kepada pemimpin tadi yang datang itu. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Makna perkataan Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Ya, memiliki pengertian secara tidak langsung. Yesus mau berkata, ketika engkau berkata aku yang baik, dan yang baik hanya adalah Allah saja, berarti Yesus adalah Allah. Itu pengertiannya. Jadi Yesus mau menunjukkan memang kepada pemimpin itu bahwa dia adalah Allah. Ketika pemimpin itu berkata, ya guru yang baik, Yesus berkata, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Memang betul, guru yang baik, Yesus yang baik, berarti Yesus adalah Allah. Hanya Yesus yang baik, Allah yang baik, berarti Yesus adalah Allah. Di sini Yesus mau memperkenalkan dirinya. Kemudian Yesus berkata, yang dia adalah Allah itu. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Yang disampaikan oleh Yesus ini adalah perintah Allah, firman Allah. Ya, engkau harus mengetahuinya. Engkau tentu mengetahui. Engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. Engkau tahu firman itu. Dan apa respon orang ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Rupanya sejak masa mudanya pemimpin ini giat dalam hal kerohanian. Dia dalam hal agamanya, dia tahu apa yang tercatat dalam firman itu. Ya, dan dia memang berkata semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Orang ini tampaknya memang rohani luar biasa. Ya mungkin kalau era sekarang sejak kecil dia ini rajin sekolah minggu. Ya turut ya program-program gereja kira-kira begitu. Ya dia lakukan. Orang ini secara rohani baik. Secara perbuatan-perbuatannya menurut pengakuannya baik. Dan itu tidak salah. Yesus tahu. Perhatikan ayat 22. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Betul, engkau lakukan itu. Engkau tidak berzina, ya. Engkau tidak membunuh. Engkau bukan seorang pencuri. Engkau tidak pembohong. Engkau tidak suka gosip, ya, tidak suka dusta. Kau sangat hormat sama orang tuamu. Engkau pedulikan kepada yang lain. Tetapi ada satu hal. Ya, itu hartamu itu jual, bagi-bagikan kepada orang miskin. Ikutlah aku, kata Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada yang dilakukan oleh orang ini hal yang baik sesuai dengan firman Allah. Tetapi ternyata dia masih terikat, saudara. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada yang membuat dia mengalami kesulitan untuk melakukan perintah Tuhan itu. Tapi memang dia tahu orang kaya ini telah melakukan firman Allah sejak masa mudanya. Namun hatinya masih terikat dengan harta atau kekayaannya sebab ia memiliki banyak harta. Orang kaya ini
tidak rela kehilangan harta dunia untuk memperoleh harta surgawi. Padahal pertanyaannya tadi, guru yang baik, apa yang aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal, supaya aku masuk surga, supaya aku memiliki harta surgawi itu? Dan Yesus katakan, ya jual hartamu. Yang lain memang kau sudah lakukan, bagus, pinter, mantep, hebatlah. Tapi saat ini jual hartamu. Rupanya masih ada ikatan untuk harta itu. Jual hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin. Kemudian ikutlah aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Banyak sekarang orang mengalami kesulitan. Mengalami sulit makan minum. Ada banyak yang miskin. Tetapi ada juga yang masih diberkati. Artinya masih memiliki harta. Ya. Jika sekiranya Tuhan berkata kepada kita yang masih memiliki harta ini. Ya. Ada tindakan praktis yang harus kita lakukan. Sebagai tanda bahwa kita orang beriman. Sebagai orang percaya. Kemudian Tuhan katakan, jual hartamu. Bagi-bagikan kepada orang miskin. Lihat, ada di sana orang-orang yang sudah tidak makan minum lagi. Ada yang susah. Ya, ada yang menderita. Bantu dia, tolong dia. Sisihkan itu hartamu itu. Jangan kau nikmati sendiri hartamu itu. Nah, kira-kira adakah kita mau atau rela ya menjual harta kita dan membagi-bagikannya? Saudara, ini bukan perkara yang mudah. Itu sebabnya orang kaya ini ya tidak melakukannya. Bukan perkara mudah. Saudara, perhatikan ayat 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Sangat kaya. Sangat kaya. Ini konglomerat. Sebenarnya kalau dia bagi-bagi harta aja dia bisa karena dia punya harta itu. Tetapi kekayaannya telah mengikat hatinya. Hal-hal yang bernilai duniawi mengikat dia sehingga nilai surgawi terabaikan. Kalau kita condong kepada harta duniawi ini, maka kita akan kehilangan harta surgawi. Kita tidak akan dapat itu. Saudara, apa yang terjadi kepada orang ini ketika Yesus berkata, jual hartamu. Aduh Tuhan, kira-kira kalau kita bahasa, kok begitu Tuhan? Maksudnya kan jangan gitu dong. Boleh dong aku kaya, tapi nanti masuk surga. Kekayaan ya aku miliki. Loh, memang bisa kaya kita untuk masuk surga? Persoalannya, apakah kita terikat kekayaan itu atau terikat kepada apa yang Yesus katakan? Kepada firman. Ya, jangan salah tafsir, jangan salah teologi kita dan berkata nggak perlu kaya-kaya karena orang kaya susah masuk surga. Tidak. Orang kaya yang bagaimana? Kalau orang kaya itu menjadi berkat bagi banyak orang, ini yang Tuhan mau. Dan semestinya lah kita kaya. Dan firman Tuhan katakan memang Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Tetapi ketika harta itu mengikat hati kita, kita menjadi tidak layak masuk kerajaan surga. Bukan masalahnya ya harta itu yang membuat kita tidak layak masuk surga. Masalahnya kita tidak taat kepada firman-Nya. Nah, kalau kita berkata kita percaya Yesus, nah sebenarnya untuk masuk surga itu adalah percaya Yesus. Nah, bukti dari percaya Yesus, dengarkan kata Yesus, dengarkan firman. Ketika kita dengar firman, lakukan apa Yesus katakan. Nah, waktu Yesus katakan jual hartamu, ya jual. Dan bagi-bagikan yang lain. Oh, akhirnya orang ini gak mau jual. Kenapa? Yang dipertanyakan adalah, apakah sungguh-sungguh orang ini merindukan surga itu? Merindukan hidup yang kekal itu? Apakah orang ini sungguh-sungguh percaya kepada Yesus atau tidak? Dan itu yang terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara masih terikat ya dengan harta, ya dengan jabatan, ya hanya karena untuk sebuah jabatan, kita tidak mau melakukan perintah Allah. Untuk keluarga, hanya untuk keluarga lebih utama daripada Tuhan, kita tidak layak. Posisi,
Ya, kita tidak mau meninggalkan zona nyaman secara manusia. Oh, saya sudah nyaman di sini, saya tidak mau lagi melangkah. Padahal Tuhan katakan melangkah. Ya, Abraham tidak akan dikatakan sebagai orang yang diberkati Tuhan. Tidak akan dikatakan sebagai orang beriman. Ya, tidak akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa kalau dia tidak melangkah. Ketika Tuhan berkata, tinggalkan sanak familimu, negerimu, ke satu negeri yang aku tentukan kepadamu. Walaupun dia belum tahu bagaimana keadaan negeri itu, tetapi dia tahu akan firman Allah, bahwa Allah yang berbicara, kemudian dia mau lakukan firman itu. Saudara, persoalannya sebenarnya begini. Kepada orang kaya ini, percayakah sebenarnya orang ini kepada Yesus? Ya, jadi masalah masuk surga, hidup yang kekal adalah hanya satu. Percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan hidup selamat secara pribadi. Tetapi ketika Yesus berkata lakukan ini dan dia tidak lakukan, yang menjadi pertanyaan adalah ini orang ini percaya apa enggak? Jadi kalau saudara berkata saudara percaya Yesus, aku percaya Yesus. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Saudara hafal itu ayat. Dan orang yang percaya tidak masuk neraka tapi masuk surga, sudah pindah dari maut kepada hidup yang kekal. Kita hafal itu firman. Tetapi ketika Tuhan minta pembuktian iman kita, lakukan ini. Seperti orang kaya ini, jual hartamu, bagi-bagikan kepada orang lain. Wow, nanti dulu. Sebab ia sangat kaya. Apa artinya sebab ia sangat kaya? Ya, lihat hartanya. Wow, banyak sekali. Kalau saya jual, saya bagi-bagi. Enak dong mereka. Keenakan orang lain itu, orang-orang miskin itu. Ngapain? Enggak mau Ia menjadi amat sedih. Apa? Kenapa? Mendengar perkataan Yesus tadi. Apa yang Yesus katakan? Jual hartamu, bagi-bagikan kepada orang lain. Lalu Yesus memandang dia, memandang orang tadi yang bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus memandang orang itu, pemimpin itu, yang kaya raya itu, sang konglomerat itu. Kemudian Yesus berkata, alangkah sukarnya yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekali lagi saya ingatkan, jangan salah tafsir tentang orang kayanya. Tapi orang kaya yang mana? Orang kaya yang tidak mau mengorbankan hartanya dan tidak mau membagi-bagikan kepada orang lain. Orang kaya yang hatinya terikat kepada hartanya. Ya, begitu sukar. Dia katakan alangkah sukarnya orang yang punya uang ini. Yang punya uang ini mengikatkan hatinya kepada uangnya. Menjadi hamba uang. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan hartanya adalah harta di dunia. Hatinya pun di dunia. Dan bagaimana mungkin dia bisa mengalami hal yang surgawi kalau hatinya ada di dunia. Duniawi. Berarti dia tidak akan masuk kepada kerajaan yang kekal kalau dia tidak siap meninggalkan harta duniawi itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu gambaran yang Yesus katakan, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Ya, lubang jarum bukan jarum yang kecil itu tidak. Jadi ada lubang yang tempat orang bisa lewat, tapi memang sempit dan sangat sempit. Memang biasa dilewati dalam kasus-kasus tertentu. Tidak selalu harus lewat jalan itu. Nah, unta kalau masih itu memang susah sekali. Tapi dipaksa masih bisa. Jadi masih lebih mending itu. Di lubang-lorong yang kecil itu. Masih lebih mungkin unta itu dipaksakan, didorong atau dituntun sedemikian rupa. Masih bisa masuk. Ya, ketimbang orang kaya ini masuk kerajaan Allah. Wah, berarti harta itu telah mengikat diri orang ini. Saudara, pertanyaan, apa yang mengikat diri kita? Apa yang mengikat diri saudara sehingga saudara tidak mampu melakukan atau tidak mau melakukan firman? Saudara hanya mengetahui saja. Atau mungkin, oh ya ini sudah saya lakukan. Jangan berzina, jangan membunuh. Saya bukan pembunuh, saya bukan pencuri, saya gak suka gosip. Hal-hal yang lain kita mulai menampakkan diri kita, menonjolkan diri kita bahwa kita mampu di sana. Tetapi Tuhan tahu
Dan bahkan untuk orang ini Tuhan tahu hanya satu lagi. Yang ini loh yang mengikat engkau, hartamu itu. Coba kau lepaskan itu untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai surgawi. Hanya satu. Satu aja. Gak banyak-banyak. Yang ini. Betul, yang lain sudah kau lakukan. Tinggal sedikit lagi. Tapi persoalannya orang ini kaya. Hatinya terikat dengan hartanya. Oh, mungkin kita bukan di harta. Tapi apa? Banyak jabatan, posisi kita, hobi kita, kesenangan-kesenangan kita secara dunia begitu sulit kita tanggalkan. Lebih baik mengabaikan perintah Allah. Yang penting kesukaan saya aku lakukan, aku nikmati di dunia ini. Hati-hati, engkau tidak akan layak masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum, jalan yang susah itu, jalan yang sukar itu. Tapi itu masih lebih mudah unta masuk dibandingkan dengan engkau masuk kerajaan Allah. Karena terikat dengan hal yang duniawi. Saudara, kalau ada yang mengikat kita secara duniawi, lepaskan itu untuk mendapatkan hal yang surgawi. Amin. Bapak Ibu di rumah, amin. Siapkah saudara melepaskan hal yang duniawi ini untuk sesuatu yang bernilai abadi, surgawi? Orang kaya ini sedih. Sedih. Sedih dan sedih. Kemudian Tuhan bilang, tidak layak. Begitu suka. Karena dia punya uang. Saudara, kalau saudara punya harta dan itu membuat saudara jauh dari hadapan Tuhan, kita harus berani. Tuhan, ambil hartaku supaya aku dekat Engkau. Ya, kalau hobi kita membuat kita jauh dari Tuhan, kita akan Tuhan angkat hobi ini, buat aku tidak suka lagi dengan hobi ini, supaya aku lebih dekat dengan Engkau. Ya, katakan apa? Suka main game? Wah, ini kemarin saya ini tergoda ini main game itu di Facebook. Kemudian saya lihat ada teman main game, wah saya diundang suruh main mulai. Saya masih kalah. Wih, pikiran saya sekarang itu susun-susunan itu. Wah, kacau sekali nih. Ibu pendeta bilang, wah ini Pak Pendeta sudah mulai main-main begitu nih, bahaya. Enggak, ini supaya berpikir. Saya bilang, pembelaan diri. Saya jujur membela diri saya. Ya, tapi memang asik. Ya, membaca firman enggak asik, main game asik. Halo, yang suka main game, senyum dikit kiri kanan. Berani nggak kita game kita tinggalkan, tapi kita ganti dengan asik, dengan firman. Amin. Bapak Ibu di rumah, amin. Susah aminnya ya. Hal duniawi mengikat kita, saudara. Mulai mengikat kita, tak terasa. Caranya lembut, kemudian nikmat lagi. Dan akhirnya kita asik. Orang kaya ini terikat dengan hartanya. Saudara, apa yang mau mengikat saudara? Berani kita lepaskan itu. Ikatan dunia, lepaskan untuk memperoleh nilai surgawi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua. Yang pertama, ketahui firman Allah. Kita harus tahu firman itu. Banyaklah membaca firman. Dan yang kedua, melakukan firman Allah. Kita tahu firman Allah, kemudian lakukan firman itu. Dan Tuhan akan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Memang secara manusia kita lemah. Kita terbatas. Enggak mungkin kita secara sempurna melakukan firman itu. Enggak mungkin. Kita ini lemah. Tetapi dengan kekuatan dari Tuhan, kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman itu. Orang kaya ini begitu sulit melakukan firman itu. Perintah Tuhan hanya satu saja. Jual hartamu. Kemudian Tuhan bilang, alangkah sukarnya. Lebih baik seekor unta masuk lubang jarum. Yang artinya ini kok sulit banget ya. Akhirnya timbul pertanyaan. Ayat 26. Dan mereka yang mendengar itu, ada murid-murid di situ, ada orang banyak di situ yang mendengar apa yang Yesus katakan, bahwa begitu sukarnya untuk masuk kerajaan Allah. Untuk orang kaya ini lebih mudah seekor unta. Bagi mereka ini sesuatu yang tidak mungkin, ini susah. Maka berkata, jika demikian siapa yang akan diselamatkan?
Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Tuhan, berarti gak ada selamat dong. Kan begitu susah dong, begitu sulit dong. Gak sanggup dong kami melakukannya, kan masih ada ikatan-ikatan yang lain kok. Jujur saja kita masih terikat dengan A, B, C, dan D yang lain sebagainya. Kami gak mungkin sempurna melakukan firman itu. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Artinya, Tuhan akan mampukan kita melakukan. Tuhan akan sanggupkan. Kesanggupan kita terbatas, tetapi Tuhan mampu membuat kita sanggup melakukan apa yang diperintahkannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak mungkin bagi manusia. Oh, tidak mungkin Tuhan bagiku. Impossible. Tapi bagi Tuhan mungkin, bisa, dan akan terjadi. Siapa yang mengerjakan? Tuhan. Tuhan kerjakan bagi kita. Nah, kalau orang kaya ini fokus kepada firman Allah, fokus kepada perkataan Allah, dia pasti memiliki kekuatan untuk melakukan firman itu. Saudara, untuk melakukan firman Allah secara sempurna, sekali lagi kita tidak sanggup. Karena kita secara manusia sangatlah terbatas. Namun Tuhan akan menolong kita sehingga kita dapat melakukan firman-Nya itu. Persoalan tadi apa? Orang kaya ini tidak sungguh-sungguh fokus pada firman. Hatinya melekat kepada hartanya. Jika orang kaya ini fokus kepada firman atau kepada perkataan Yesus, maka ia akan mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Fokus membuat kita punya kemampuan untuk melakukan apa yang di depan kita. Apa yang menjadi titik fokus kita. Ya, saudara fokus kepada firman. Kalau kita tadi fokus seperti orang kaya ini, kalau mau fokus, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Kalau dia fokus kepada Yesus dan fokus kepada permintaannya untuk hidup yang kekal, kemudian dia dengar kata Yesus, jual hartamu, dia akan terarah kepada perkataan itu, kemudian ada kekuatan yang mengalir, dan memang aku mau supaya hidup yang kekal itu, betul aku akan jual. Mengapa kita begitu sulit melakukan firman Allah? Karena kita tidak fokus kepada firman itu. Kita mulai hitung-hitungan, kita mulai lihat kiri dan kanan, kita mulai coba-coba lihat ke belakang. Akhirnya terabaikanlah firman itu dan kita berkata, Tuhan, saya kan manusia, saya kan masih lemah, saya kan masih terbatas. Yang gak mungkinlah aku lakukan itu. Siapa bilang tidak mungkin? Secara manusia betul. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, ada ikatan-ikatan yang mengikat kita. Kemudian kita berkata, Tuhan, aku tahu Engkau sanggup menolong aku. Aku mau melepaskan ikatan dunia ini untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai surgawi. Saudara, saya yakin dan percaya. Saudara bisa, saya bisa. Masalahnya, siap nggak melakukannya? Mengapa orang kaya ini tidak melakukannya? Karena memang terikat dengan harta dunia ini. Fokus kepada hartanya. Yang lain sudah dia lakukan. Mari kita fokus kepada firman. Dengar firman itu, fokus dan memang aku mau melakukan supaya aku mendapatkan apa yang kurindukan. Sehingga memang menjadi pertanyaan bagi kita kepada orang kaya ini, adakah ini kerinduannya yang terdalam bahwa dia mau masuk kerajaan surga? Ternyata kalau kita pelajari, dia lebih kepada kekayaan dunia. Dia lebih kepada harta dunia. Akhirnya dia kehilangan harta surgawi. Saudara, jangan sampai kita kehilangan harta surgawi karena kita tidak mau kehilangan harta dunia ini. Dunia ini sementara. Saudara tidak akan bisa mempertahankan diri saudara begitu lama, ya, di luar daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak bisa. Dan sudah ditentukan oleh Allah. Ya, kalau Tuhan katakan selesai, memang di sini selesai. Nggak bisa kita menambah-nambah sehasta pun tidak. Saudara, ya, mari kita fokus kepada perkataan Yesus. Jangan fokus kepada sesuatu yang membuat kita akhirnya terikat kepadanya. Misalnya kekayaan kah, pekerjaan kah, hobi, keluarga. Ya, kita harus siap kehilangan keluarga demi mengikuti Yesus.
Bukankah Yesus berkata, jual hartamu, bagi-bagikan kepada orang, ikutlah aku. Kalau orang tua kita menghalangi kita datang kepada Yesus, wah kita harus rela putus hubungan itu. Yang terpenting kita ikut Yesus. Kalau kita harus kehilangan posisi kita, jabatan kita, demi mengikuti Yesus, demi mengikuti program ilahi, demi mengikuti rancangan Tuhan, ya Tuhan mau kita melangkah, ya berani tinggalkan posisi yang nyaman itu, zona nyaman. Oh mungkin orang tidak akan memuji saya lagi, ya tidak apa-apa, tidak harus dipuji oleh orang. Yang terpenting berkenan kepada Yesus, kepada Tuhan. Jual hartamu, tinggalkan yang mengikat engkau itu, hal dunia itu. Ikutlah aku. Saudara, mari kita ikut Tuhan, ikut Yesus dengan segala konsekuensinya. Maka kita akan memperoleh hidup yang kekal itu. Ya, ini artinya percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, berarti kita dengar Dia. Ya, kemudian kita ikuti. Fokus kita kepada firman akan membuat kita sanggup melakukan firman itu. Tuhan, aku mau lakukan. Ya, aku mau lakukan. Bukankah firman Tuhan berkata berbahagia orang yang mendengarkan firman Allah, merenungkannya dan melakukannya. Orang itu berbahagia. Kenapa? Karena ada kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Berkat Allah yang mengalir. Ya, rasa sukacita akan ada. Percayalah. Ya, saudara, jika ada di antara kita bertanya seperti orang kaya ini, seperti pemimpin ini, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus kita lakukan? Kebenaran firman Allah dalam Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27 memberikan petunjuk praktis bagi kita. Yang pertama, kita harus mengetahui firman Allah. Baca, renungkan firman itu siang dan malam. Pelajari firman itu. Kita punya kitab suci, ya, baca, renungkan, ya. Ada banyak waktu bagi kita sekarang, ya, di rumah saat teduh, ya, saat kita mungkin saat ini di karantina, mandiri kah, di rumah saya kah, di mana? Jangan lupa dengan firman, ya, baca, pelajari, dan yang kedua, katakan aku mau melakukan, dan bukan hanya sekedar katakan, tapi buktikan. Kita harus melakukan firman itu. Jika ada sesuatu yang harus kita hilangkan demi mendapatkan hal yang abadi, menghilangkan atau kehilangan hal yang fana ini untuk mendapatkan sesuatu yang abadi, kita harus lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita merespon